Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Sahabat, pada saat sedang stay home seperti ini dan kita tidak banyak memiliki kegiatan di luar, ada baiknya kita mengolah sendiri makanan kita di rumah ya, agar lebih higienis. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep tahu bulat yang kulitnya tidak alot dan anti kempes ya sahabat. Tahu bulat adalah makanan murah meriah yang sering dijajakan oleh abang-abang ya. Namun pada saat seperti sekarang abang-abangnya jarang kita temui ya sahabat. Mungkin pada pulang kampung. Jika kita berjalan-jalan ke kota Bandung, tahu bulat ini ada isiannya loh sahabat. Yang manis diisi dengan duren dan yang asin diisi dengan oncom ya. Nah, untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di kolom description di bawah ya. Siapkan 20 buah tahu dengan tahu jenis yang biasa ya sahabat, seperti ini. Di sini nanti akan menghasilkan sekitar 16 buah tahu bulat ya. Kemudian 2 kuning telur, hanya kuningnya saja ya sahabat yang akan kita gunakan. Kemudian 4 siung bawang putih yang akan kita haluskan. Kemudian garam sebanyak setengah sendok teh, merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Seperti ini ya sahabat, bisa merek apapun. Dan sebagai pelengkapnya, cabai rawit yang berwarna hijau atau saus sambal ya sahabat, bisa juga. Kemudian siapkan sarung tangan plastik seperti ini ya. Jika tidak ada, gunakan saja plastik biasa ya untuk menghaluskan tahunya dan membentuknya. Kemudian siapkan juga serbet yang bersih ya sahabat untuk memeras tahunya. Langkah pertama, pisahkan kuning telur. Jika di dalam kuning telur terdapat titik merah seperti ini sahabat, maka harus kita singkirkan ya, atau kita sisihkan. Nah, seperti ini ya sahabat. Ada titik merah seperti ini, kita buang saja ya. Kemudian kocok lepas kuning telur ini ya. Setelah itu gunakan sarung tangan untuk menghaluskan tahunya. Tidak perlu terlalu halus juga tidak apa-apa ya sahabat, karena pada saat diperas nanti tahunya juga hancur. Nah, seperti ini saja cukup ya. Kemudian siapkan wadah untuk menyaring tahu dan serbetnya ya. Kemudian tuang tahu ke atas serbet dan kita peras sampai air tahunya keluar semua ya sahabat, atau tahunya menjadi benar-benar kering tanpa kandungan air. Jika tahunya benar-benar kering, maka tahu bulat yang akan dihasilkan akan ringan ya sahabat, dan dalamnya bisa kopong. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian pindahkan ke dalam sebuah wadah. Sahabat harus sabar ya pada saat memeras air tahunya ini ya. Pastikan agar benar-benar kering ya, karena kita memerasnya menggunakan manual ya sahabat, tidak menggunakan mesin.
Dan ini airnya sebanyak ini ya sahabat setelah diperas. Haluskan bawang putih bersama dengan garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Haluskan manual saja ya sahabat. Kemudian campurkan ke dalam tahu yang telah kita peras tadi ya. Setelah itu tambahkan merica bubuk. Lalu 1 sendok teh baking powder dan 2 kuning telur yang telah kita kocok lepas tadi ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Agar mudah tercampur rata dapat menggunakan sarung tangan plastik ya sahabat. Seperti ini ya, agar semua bumbunya dapat menyatu antara tahu dan bumbunya. Kemudian bentuk tahu ini bulat-bulat. Di sini wangi pandan menggunakan sarung tangan ya sahabat. Kemudian gunakan sendok sayur yang berukuran kecil seperti ini ya untuk membuat bentuknya agar sama ukurannya ya. Namun bisa juga langsung ya sahabat menggunakan tangan saja. Nah sahabat, jika tidak ada sarung tangan, dapat menggunakan tangan yang telah dicuci dengan bersih ya sahabat. Kemudian setelah itu, bulatkan adonan ini hingga berbentuk bulat sambil ditekan-tekan seperti ini ya sahabat, agar padat. Bisa juga diguling-gulingkan di atas piring seperti ini ya sahabat, untuk mendapatkan hasil bulatan yang menyerupai dengan bola. Sahabat, tahu bulat ini jika di Jakarta harganya Rp500 ya per buahnya. Namun setelah kita beli beberapa saat akan kempes ya sahabat. Bentuknya akan mengkerut atau mengecil ya sahabat. Dalamnya kopong, namun bagian kulitnya keras ya sahabat kadang-kadang. Namun di dalam resep ini, sahabat, jika membuatnya sendiri di rumah, kulitnya tidak akan mengeras setelah tahunya dingin ya, dan tidak mudah mengempes ya sahabat, karena dalamnya padat, namun juga kopong ya sahabat. Sebaiknya kita membuat saja sendiri ya pada saat seperti sekarang ini. Nah di sini sahabat, jika kita membulatkan menggunakan sarung tangan, hasilnya tidak halus ya. Dan jika kita menggunakan tangan seperti ini, hasilnya lebih halus. Kemudian, yang membuat kulitnya tidak akan mengeras pada saat kering adalah minyak ya sahabat. Kita oleskan minyak ini sedikit di permukaan telapak tangan kita seperti ini ya. Kemudian kita haluskan kembali permukaannya sambil kita tekan-tekan ya sahabat, agar tahunya padat. Nah, haluskan sahabat seperti ini. Minyak ini yang membuat kulit tahunya tidak keras ya sahabat. Jika kita tidak menggunakan minyak, maka pada saat telah digoreng dan dingin, kulitnya akan mengeras. Nah seperti ini ya sahabat hasilnya. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube seperti ini, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis lama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Langkah berikutnya adalah menggoreng tahu. Siapkan minyak yang cukup dan tisu yang natural seperti ini ya untuk meniriskan tahunya agar tidak terlalu berminyak. Jangan menggunakan koran ya sahabat, karena tintanya dapat merusak kesehatan kita. Siapkan minyak secukupnya dan goreng tahu dengan sistem deep fry atau digoreng terbenam ya sahabat seperti ini. Goreng tahu pada saat minyak belum terlalu panas ya sahabat, agar kulitnya tidak mudah kering ya. Kemudian gunakan api sedang cenderung kecil terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, tahunya akan
terbalik-balik sendiri dan mengembang seperti ini ya sahabat. Nah, jika tahunya telah mulai terbalik-balik seperti ini, sahabat dapat membesarkan ukuran api kompornya ya menjadi sedang. Namun jangan terlalu besar ya sahabat. Di sini tahunya mulai terbalik-balik sendiri ya. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 10-15 menit sambil diaduk-aduk ya sahabat agar seluruh permukaan dan bagian dalamnya matang merata. Setelah tahu ini ringan atau beratnya lebih ringan dari sebelumnya, sudah dapat ditiriskan ya sahabat. Dan hindari untuk menumpuk tahu ini ya. Dan tahu ini pun siap dihidangkan dengan cabai rawit atau saus sambal ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.